Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang spy competitor. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin beriklan, baiknya sebelum beriklan itu mempelajari dan menganalisa kompetitor atau pesaing yang nanti teman-teman akan jumpai di pencarian produk. Nah, untuk itu langkah ini adalah langkah yang paling fundamental dan teman-teman harus tahu supaya menang beriklan itu seperti apa, kemudian supaya efektif itu seperti apa, supaya tidak boncos itu seperti apa. Karena yang disebut boncos itu adalah ketika kita beriklan tapi tidak mengetahui strategi, tidak tahu apa yang hasil yang kita dapatkan, sehingga uang yang kita bakar, istilahnya iklankan, itu sia-sia. Oke? Jadi apa aja langkah spy competitor sebelum beriklan? Jadi sebelum beriklan, kita harus mewajibkan melakukan spy kompetitor yang bertujuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan kompetitor. Jadi langkahnya adalah silakan kunjungi tokopedia.com, kemudian ketikkan kata kunci atau judul produk di kolom pencarian Tokopedia, kemudian lihat produk yang tampil di 5 teratas yang ada tanda top ads-nya. Lalu kemudian analisa kelebihan dan kekurangannya mulai dari gambar, mulai dari harga, mulai dari promosi diskon, apakah ada gratis ongkir, ada cashback dan sebagainya. Lihat dari reviewnya gitu ya. Nah kemudian setelah itu dikumpulkan dari kata kunci yang pertama tadi, lalu lakukan dengan di kata kunci yang berikutnya. Oke, langsung saja. Jadi misalnya saya ingin menjual produk sepatu Gratika gitu ya, maka saya akan ketikkan kata kunci utamanya mereknya biasanya. Nah, kemudian sebelum saya beriklan, biasanya saya cek dulu bagian atas. Ini adalah contoh produk yang beriklan di Tokopedia. Jadi ada tanda di bawahnya itu kayak gini, top ads. Itu ya, dan saya ada saingan ya, namanya Pluviasus. Ini saingan saya, sebelumnya dia jualan Tokopedia, jualan Gratika sebelumnya. Dan dia buat merek sendiri namanya Pluvia. Makanya dia nembak kata kunci Gratika. Oke, kemudian ini adalah produk saya semua, sudah saya menguasai, dan ini adalah produk saya juga, gitu ya, produk saya juga, kemudian produk saya, nah ini kemudian, nah ini produk saya juga, saya berikan di sini, gitu ya. Nah, jadi rata-rata untuk kata kunci Gratika saya menguasai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya produk yang seperti ini, insya Allah kedepannya itu akan enak lah. Jadi maksudnya ngiklan sedikit dapatnya banyak lah gitu, seperti itu. Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalnya saya mau masuk ke kategori yang lebih umum, flat shoes wanita misalnya, atau flat shoes. Nah, ini adalah contoh kata kunci umum ya. Jadi saya ketik ini. Nah, ini contoh-contoh produk-produk yang menggunakan kata kunci flat shoes, di mana tampilannya normal ya, jadi nggak ada bingkai, kemudian harganya juga bervariasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau iklan, jangan takut akan pesaing, kecuali teman-teman jual produk-produk yang memang reseller. Jadi misalnya itu, nah itu persaingannya ketat. Tapi kalau misalnya produk umum, itu teman-teman bisa menang asal tadi teman-teman punya tampilan menarik, kemudian ada promo, diskon dan sebagainya yang bisa membuat orang itu mengklik. Itu ya. Nah, ini adalah iklan lagi. Jadi saingan saya itu adalah harganya yang murah. Jadi orang-orang ini menjual dengan harga murah, itu yang saingan saya. Tapi jangan takut, nanti kita akan coba menembak kata kunci umumnya. Oke? Nah, ingat ya, ini bukan apa? Bukan pesaing, tapi dia adalah distributor juga. Oke? Nah, ini pesaing. Ya. Nah, harganya lihat murah-murah ya, tapi jangan takut. Yang penting kita jual produk kita dengan kualitas dan ya tadi pelayanan yang baik. Oke, itu untuk yang iklannya. Jadi ada berapa yang pesaing kita? Ada 5 iklan, di bagian atas 5, kemudian lagi sejeda 10, ada 5 lagi gitu ya.
kemudian jeda 10 ada 5 lagi. Jadi setiap jeda 10 itu ada 5 iklan. Setelah itu jeda 50, jeda 60 70, ya jeda 70. Jadi 10 10 10 70 dan di sini ada 100 produk kira-kira ini. Ya. Jadi 5 kemudian jeda 10 ada iklan lagi, ya. Jeda 10 ada iklan lagi, ya. Nah, baru kemudian jeda sekitar 30 baru ada iklan lagi. Oke teman-teman, itu cara supaya kompetitor. Kita coba cari yang lain, misalnya satu lagi produk yang misalnya teman-teman mau jualan apa sih ya. Misalnya yang paling lama itu misalnya madu, madu Piyubur misalnya. Nah. Oke, nah ini tuh ya, jadi ini contoh top ads. Lihat yang menarik yang mana. Kalau misalnya lihat harganya bervariasi, tapi ketika orang lihat yang ini nih, gratis ongkir gitu ya, kemudian recommended, konsultasi gratis sampai berhasil, nah orang kebanyakan akan mengklik ini. Sehingga reviewnya itu kebanyakan rata-rata yang ini ya. Oke, lihat. Nah kalau misalnya orang scroll lagi, maka akan tampil yang lebih murah. Tergantung. Orang pasti ketika memang membutuhkan kehamilan ya, ketika ada judul konsultasi gratis sampai berhasil, kebanyakan psikologinya akan ke sini. Tapi kalau misalnya mau cari harga, itu akan ke sini. Jadi market kita akan terfilter dengan sendirinya ketika kita menuliskan tulisan di sini iklan, promosi, jaminan dan sebagainya. Ya, ini teman-teman cara supaya kompetitor. Nanti tinggal di save, misalnya untuk keyword ini ada berapa kompetitor, harganya berapa aja, kemudian mereka nggak ada bingkai apa aja, misalnya yang satu udah bingkai, yang bagus, yang lainnya enggak. Nanti bisa kita kalahin supaya nanti kita bisa tampil di urutan 2, 3, 4, 5. Oke, dan ini bisa juga kita kalahin. Gitu ya. Kemudian kata kunci yang lain, misalnya penyubur kandungan. Misal. Nah, ini kan tampil tadi, yang tadi itu nggak nembak madu penyubur kandungan. Nah, ini ada order 2 botol free gitu ya. Dispek, nah itu teman-teman tinggal cari. Cari lagi misalnya paket madu penyubur kandungan misalnya. Silakan masukkan ke sini-sini. Nah, ini. Jadi, masukkan semua kata kunci, kemudian dianalisa, baru kemudian teman-teman susun strateginya mulai dari bingkai, strategi promosi, ada jaminan atau apa gitu ya, garansi dan sebagainya. Baru kemudian nanti beriklan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.